tasnya dibuka-buka? Diperiksa-periksa di dalamnya boleh? Ada HP di dalamnya ditutak-atik boleh Bu? Nitip beda. Dalam istilah wadia ini berbeda dengan istilah tadi. Kalau tadi itu kita boleh kelola, tetapi ada ketentuan. Oh, cuma pakai untuk yang halal saja. Kamu cari dari yang halal, kamu pakai untuk yang halal saja. Dipakai untuk yang haram nggak boleh. Di dalam beberapa ayat disebutkan seperti ini. Di antaranya surat Al-Hadid ayat ke-7. Surat Al-Hadid ayat ke-7. Allah berfirman, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fi alladzina amanu minkum wa anfaqu lahum ajrun kabir. Surat apa tadi? Ayat berapa? 7. Dan sambil dibuka bisa. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu mimma ja'alakum mustakhlafina fi, yang Allah telah jadikan kamu pegang sementara saja. Kamu kuasai sementara saja nih. Mustakhlafina fi, kamu pegang sementara. Artinya berarti kalau pegang sementara ada ujungnya. Jadi tidak selamanya. Di sini dikata mustakhlafina, istakhlafa, menguasai. Maka ada istilah khalifah dari kata ini juga, menguasai, dia penguasa. Yang kamu menguasainya, kamu pegang dulu sementara, kamu jaga dulu nih. Silakan kamu pakai, tapi pakai aturan. Lalu Allah katakan, "Alladzina amanu minkum", yang beriman di antara kalian, wa anfaqu lahum, dan menafkahkan dari hartanya tadi, ajrun kabir, akan memperoleh pahala yang besar. Disebutkan di sini mustakhlafina fi, Allah kuasakan, Allah titip. Makanya wajar saja kalau ada harta kita itu hilang, kalimat yang tepat ini kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan hanya untuk orang meninggal, Bu. Sebenarnya hilang di masjid lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mencap dan pulangnya dia sudah gimana lagi, Bu? Dititip itu namanya. Dalam ayat yang lainnya Allah juga sebutkan, yaitu di surat An-Nur ayat 33. Yaitu tentang nafkah suami tetap berikan kepada istri sesuai kemampuan, dan nafkah ini yang Allah titip. Kalimatnya di dalam ayat begini. Tadi surat apa? An-Nur ayat 33. Dikatakan di situ, wa atuhum mimma lillahi alladzi atakum, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah. Berarti hartanya milik Allah, yang dikaruniakan oleh Allah kepadamu. Allah titip kepadamu. Artinya itu hanya titipan untuk kita. An-Nur ayat 33. Di pertengahan ayatnya. Ayatnya panjang sekali. Saya cuma potong di tengah-tengah. Wa atuhum min malillahi alladzi atakum, dan berikanlah kepada mereka
sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan oleh Allah kepada mereka. Berarti di sini kalau bicarakan tentang nafkah, berarti Allah itu nitip harta itu pada suami, terus memberi nafkah kepada orang yang dia tanggung. Siapa yang ditanggung oleh suami itu? Masya Allah, istrinya dapat nafkah. Padahal dulu itu orang lain loh itu. Iya kan? Dulu juga siapa-siapanya tuh ya itu. Jasa dalam hidupnya juga enggak. Betul enggak? Iya dong, betul dong Bu. Terus terjadilah akad nikah kan? Oke, terjadilah akad nikah. Terus nafkah tuh ada tuh. Masya Allah, yang diberi itu orang lain. Kenapa Bu? Iya tahu, tapi kan orang lain kan Bu. Betul. Memang perempuan ini dulu itu sudah disekolahin, betul loh Bu. Maksudnya, ya ini karena orang lain diambil, ya tetap ditanggung. Makanya kaidahnya para ulama jelaskan tentang masalah nafkah itu. Asalnya nafkah itu diri sendiri, kecuali untuk laki-laki dia harus nafkahi istrinya, walaupun saya pernah sebut ini, walaupun istri itu dalam keadaan punya harta kaya. Catat tuh baik-baik. Ini maksudnya suaminya benar nih harusnya. Walaupun istrinya kaya, artinya istrinya punya penghasilan, dia bisa ada income sendiri, punya bisnis di mana-mana, istrinya yang punya nih. Suaminya tetap kasih apa enggak? Tetap. Maka tadi kan dikatakan, ya, berikanlah wa atuhum mimalillahi allati atakum. Apa harta yang diberi itu oleh Allah untuk suami itu, beri itu pada istri. Dan dikatakan dengan istilah malillah, harta Allah. Berarti aslinya yang miliki harta ini siapa? Allah. Berarti harta itu hanya titipan pada kita saja untuk dimanfaatkan dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Jelas ini Ibu poin ini? Oke. Poin yang kedua, cara kita nyalurkannya kalau kita infakkan. Dalam beberapa ayat itu disebutkan dengan istilah qardun hasan, pinjaman yang baik. Qardun hasan. Dan ini ayat-ayat membicarakan ini ketika Allah menyifatkan tentang infak, tentang sedekah. Allah katakan dengan pinjaman yang baik. Saya beri ilustrasi dulu Bu, kalau kita pinjamkan ke orang, saya pinjamkan nih, harus balik nggak? Hah? Saya pinjamkan, Bu, ini Bu, harus balik nggak? Tapi kok ada nggak balik-balik ya Bu? Bahkan ketika ditagih dia nggak mau balikin loh, ada lah Bu. Hidungnya nyata Bu, ini bukan hidungnya mana, bukan nih. Kasih nih, titip nih, bukan titip, pinjamin ya. Saya pinjamin ya. Terus harus balik nggak? Harus balik. Baliknya bagaimana Bu? Sama atau lebih atau kurang? Kurang nggak boleh. Itu serah Bu, ini baik hati. Dia pinjamin 50 juta, sudah kembalikan 10 juta aja, 40 juta untuk kamu aja, gitu. Masya Allah, enak sekali. Boleh kayak gini? Boleh. Masya Allah. Pinjam berapa tadi? 50. Kembalikan berapa? Sudah 10 juta aja, nggak apa-apa. Saya ikhlas kok. Boleh kayak gini? Masya Allah, enak sekali ya. Kapan ada orang kayak gitu ya Bu? Itu berandai dulu. Aslinya sama, kembalikan tadi misalnya 50 juta, kembalikan berapa? 50. Tapi di sini nanti kita akan lihat
kalau kita pinjamkan sesuatu pada Allah, artinya kita infakkan. Sama yang istilah tadi itu, kita infakkan. Nanti disebut di sini Allah ganti ketika dikembalikan, Allah ganti dengan berlipat-lipat. Bukan sama lagi. Dan ini bukan kita yang nuntut. Beda kalau si pemberi pinjaman yang nuntut, Bu. Ini bukan kita yang nuntut. Namun ini adalah baik hatinya Allah, kasih sayangnya Allah. Allah kasih ke kita tadi itu. Dikasih lebih. Bukan sama lagi. Beberapa ayat yang disebutkan ini Ibu catat Al-Baqarah 245. Al-Baqarah 245. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapakah yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Nanti saya akan sebutkan apa maksud dengan qardan hasana. Fayudha'ifahu lahu, maka Allah itu akan lipatkan ketika ganti. Ad'afan katsiratan, Allah akan lipatkan dengan berlipat ganda. Berarti tidak sama, malah diganti dengan lebih. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Dan Allah lah yang menyempitkan, dan Allah lah yang melapangkan rezeki, dan kepada Allah lah kamu nanti akan dikembalikan. Tadi diistilahkan infak itu dengan memberikan pinjaman dengan qardan hasanah, pinjaman yang baik. Syekh Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar itu sebutkan pinjaman yang baik itu 2 kriteria. Artinya ini infak yang baik tadi ya, infak yang baik itu 2 kriteria. Yang pertama harus ikhlas. Berarti infaknya itu cari ridha Allah, bukan cari pujian, bukan cari muka, bukan cari nama, bukan cari gelar, bukan cari kedudukan, bukan. Niat Anda harus apa? Ikhlas. Kemudian yang kedua, tidak boleh mengungkit-ungkit pemberian. Bu, yang sudah dikasih saja tuh. Walaupun besok-besok tuh dia itu buat jelek pada kita. Kan bisa ada orang kayak gitu, Bu. Kita biasanya bantu keluarganya, kasih terus. Suatu waktu dia fitnah kita, Bu. Yang sudah diberi nggak usah diungkit-ungkit lagi, nggak usah perasaan itu. Oh gitu ya orang itu ya. Saya padahal itu sudah kasih banyak sama dia itu. Bu, jaga keikhlasan, memang berat. Qardan hasanah tadi Sulaiman itu katakan 2 tadi harus ikhlas. Berarti yang diharapkan adalah ridho Allah. Kemudian yang kedua apa, Bu? Nggak boleh mungkit pemberian. Sudah, lupakan saja. Sudah diberi ya sudah. Kita sudah buat baik pada orang ya sudah. Bahkan kaidahnya lagi, kebaikan tetap dilanjutkan walaupun orang itu buat jelek pada kita. Allah kan pernah menegur Abu Bakar As-Siddiq. Dikarenakan dia beri nafkah kepada masih sedulurnya, masih kerabatnya, keluarga Mistah. Dia kasih nafkah terus karena dia orang gak mampu. Dia beri terus. Suatu saat keluarga Mistah malah fitnah putrinya Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya Abu Bakar apa bilang? Saya gak akan beri nafkah lagi pada kalian. Allah tegur. Kok sampai engkau itu memutus pemberian tadi? Maka maksud dari teguran ini adalah kalau memang itu kebaikan itu ada terus, walaupun itu balas dengan kejelekan padamu, tetap lanjut lagi terus. Tidak boleh karena perbuatan jeleknya akhirnya memutus kebaikan ini. Walaupun sekali lagi Ibu, keadaan seperti ini berat. Di dalam ayat yang lainnya lagi, Surat Al-Hadid ayat 11. Surat Al-Hadid ayat 11.
Dikatakan juga sama, man dalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik? Apa pinjaman yang baik, Bu? 2 syarat. Apa syaratnya tadi? Ikhlas. Yang kedua, tidak mungkin-mungkin. Ditambahkan lagi di sini yang ketiga, sebenarnya ada lagi. Ditambahkan oleh Sulaiman berkatakan yang ketiga lagi, kalau beri tidak boleh menyakiti yang menerima. Kasih aja, Bu. Gak usah komentar lagi. Kamu ini minta terus. Kalimat tambahannya tidak perlu ada. Kasih aja. Beri tadi ikhlas, tidak mungkin, terus tidak menyakiti yang menerima. Sama, Bu, Ibu lihat pengemis di jalan kayak gini juga. Ibu tahu dia ini kalau kita mau beri gitu, sudah kasih aja. Nggak usah tambah komentar lagi. Dasar kamu ini malas gitu terus Ibu kasih. Nggak usah kembali, nggak usah keluar. Kasih aja, Bu. Man dalladzi yuqridullaha qardan hasana, dia berikan pinjaman yang baik. Dikatakan, maka Allah akan melipat gandakan, memberikan balasan pinjaman itu, tidak diganti dengan yang sama, Bu. Fayudha'ifahu lahu, maka Allah akan lipat gandakan itu, dan bagi Allah akan memberi pahala yang terbaik. Di antara maksudnya pahala yang terbaik itu adalah balasannya surga. Di antara maknanya lagi adalah dilipat gandakan 10 kali, bisa sampai 700 kali, tergantung niat. Bisa juga tergantung sasaran yang diberi siapa. Karena kadang kita itu nggak pikir-pikir, Bu, beri-beri aja. Kadang kita nggak cerdas untuk beri sesuatu. Aku ini ada yang butuh bantuan, saya kasih aja. Bu, masih ada yang lebih butuh. Kadang kita pikirkan itu yang susah ya, kita orang miskin yang minta-minta gitu. Bu, ada orang-orang yang rezekinya pas-pasan, mereka itu berjuang dalam agama. Orang-orang yang mengajarkan Al-Quran, Iqra kalau di kampung-kampung, Bu, itu rata-rata tuh nggak dibayar. Terus kok bisa bertahan? Ikhlasnya, Bu. Itu ada yang sudah sepuh saat ini, beberapa generasi itu dia ngajar. Ini dia ngajar yang seumuran dengan dia ngajar anaknya, dia ngajar cucunya, dia ngajar cicitnya itu. Masih sepuh ini dia bertahan terus ngajar. Pernah dibayar nggak? Nggak pernah. Tapi dalam masalah nafkah dia sulit. Kalau Ibu dapati orang kayak gini, mending itu prioritaskan dia itu. Ada para pelajar itu pernah diskusi dengan ada seorang ustaz pengisi di Masjid Nabawi, terus dia cerita tentang keadaan pelajar-pelajar di universitas selama Madinah. Itu belajarnya sulit karena keterbatasan biaya. Memang mereka itu dapat bantuan dari kerajaan Saudi Arabia karena di sana sekolah gratis. Terus tiap bulan itu dapat uang saku masuk di rekening langsung. Tapi ada yang kirim ke orang tua, ada yang untuk kebutuhan dia, ada yang bawa keluarga, hidup pas-pasan. Kayak gini kan lebih manfaat. Kenapa? Dia kalau dibiayai besok kalau pulang ke tanah air dia itu dakwah kemana-mana tuh. Pahala Ibu kalau bantu ini ngalir terus. Kita tuh kadang cuma pikir ini apa? Ini orang susah, ini orang-orang ini lebih butuh dan mereka itu lebih manfaatkan harta tadi. Makanya Nabi SAW itu dikatakan al-malus soleh, lirajuli soleh. Harta yang terbaik itu kalau dipegang oleh orang soleh. Al-malus soleh, lirajuli soleh. Harta yang terbaik itu kalau disalurkan pada orang soleh. Karena apa? Dia tahu cara makainya. Maka lihat sasarannya lagi, pahalanya nanti berlipat-lipat, Bu. Beda kasih dengan orang biasa dengan orang-orang kayak gini yang butuh. Dia guru ngaji, dia itu pelajar tadi.
Makanya itu diantara hikmahnya kenapa di Saudi Arabia itu gratiskan sekolah, Bu, terutama sekolah agama. Gratis, nggak bayar, malah dikasih uang saku tiap bulan. Makan dikasih subsidi. Kalau kita sekali makan, kalau di Jogja berapa, Bu? Kalau sekali makan set normal, Bu, 10.000, ya? Berapa, Bu? 20.000 tuh. Ya Allah, ini orang Jogja Utara ini 20.000 ya. Di sana itu cuma dapat subsidi 3 kali makan. Ini zaman saya dulu. 3 kali makan itu, makan pagi 1 real, makan siang 2 real, makan malam 2 real. Total cuma 5 real. 5 real kali 4.000 berapa, Bu? Tuh, makan sudah enak-enak bergizi. Itu bukan makan tempe, Bu. Ini daging semua keluar, Pak. Nggak ada kasih telur-telur itu nggak ada. Daging ayam, nggak ada daging kambing, nggak ada daging unta, daging sapi. Apa? Oh, harga ini di Jogja nih. Saya lagi jelaskan nih. Enggak, ini di kampus karena kampus itu beri subsidi kepada mahasiswa. Kasih subsidi, kamu makan cuma bayar 1 real saja. Kalau makan nanti makan siang 2 real saja. Kalau makan malam 2 real saja. Untuk pelajar, Bu. Kalau orang pun masuk bayarnya mahal. Itu artinya mereka prioritaskan. Ini cara untuk memanfaatkan data seperti ini. Sekolah digratiskan. Juga pahala bisa berlipat, pahala sedekah itu bisa berlipat karena masalah waktu. Kadang kita itu perhatikan waktu kalau kita manfaatkan untuk sedekah. Kapan pahala sedekah itu berlipat-lipat, Bu? Kapan berlipat-lipat, Bu? Bisa pada hari Jumat. Bisa kapan lagi, Bu? Bulan Ramadan. Itu pahala berlipat-lipat. Juga di dalam ayat yang lainnya lagi membicarakan tentang qardun hasan, nanti bisa dilihat di surat Al-Muzammil ayat ke-20. Al-Muzammil ayat ke-20. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa aqridullaha qardun hasana. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, berikanlah pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Artinya pinjaman yang baik tadi ikhlas, tidak mungkin. Kemudian satu lagi tadi apa? Tidak menyakiti orang yang diberi. Kasih saja. Maka nanti Allah akan ganti dengan diberi pahala yang besar. Padahal asalnya pinjaman itu apa, Bu? Kembalikan yang sama. Tapi ini karena baik hatinya Allah kasih itu dengan pahala yang besar, lebih daripada yang kita sumbangkan. Namun ingat, kalau kita bicarakan infak itu punya skala prioritas. Infak itu jangan mikir dulu bantu orang lain. Infak itu jangan dipikirkan dulu bangun masjid. Infak yang paling prioritas satu, infak pada diri sendiri. Diri sendirinya harus hidup, Bu. Masa nih bangun masjid terus nggak makan? Berarti yang pertama nafkah untuk diri sendiri. Setelah itu baru kedua prioritas orang lain nih. Mulai dari siapa dulu? Istri, terus anak, terus orang tua, terus punya kelebihan lagi kerabat. Jadi ingat, sedekah pada orang dekat lebih utama daripada orang jauh. Jadi mikir keluarga dulu, gak usah mikir jauh. Saya mau mikir, di gunung gitu nih susah gini. Ada keluarga susah dia, Ustaz. Dia aja minum air sulit tuh, galonnya aja nggak ada, dia tersedia terus tuh. Misalnya, dia lebih utama mau dibantu. Mau saya usahain, iya masih ada yang bantu. Ini dulu prioritas keluarga dulu. Baru kemudian setelah orang dekat, baru mikir orang jauh. Berarti ada masjid yang butuh dibangun, dia pikir itu. Kalau punya kelebihan lagi,
jika itu sudah kita pikirkan, sekarang kita lihat poin-poin yang dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim. Nanti lihat di buku 40 alasan ilmu agama lebih baik daripada harta. Saya masuk di nomor 23. Saya bacakan dulu terus saya jelaskan. Imam Ibnu Qayyim lagi membandingkan lagi kalau kita punya ilmu dengan kita itu punya harta. Beliau katakan di poin 23, pemilik harta itu disanjung kalau ia beri pada orang lain. Masya Allah, ibu ini tuh rajin sedekah. Istilahnya dalam bahasa Arab itu takhliyah. Dia keluarkan dulu, dia lepas dulu, Bu. Kalau tidak dilepas, ditahan-tahan, orang-orang bilang apa, Bu? Masya Allah, itu cuma pedih teman. Dia itu sugihnya luar biasa, tapi pelitnya luar biasa. Kenapa? Karena nggak pernah ngasih orang. Sedangkan ilmu, kata Imam Ibnu Qayyim, ilmu itu dipuji saat menyandang, artinya ketika kita punya dan kita miliki. Istilahnya tahliyah, yaitu dijadikan perhiasan diri. Artinya ilmu baru dipuji kalau diamalkan. Terus ditunjukkan dalam tingkah laku, amalnya mana, akhlaknya seperti apa. Tidak kan, Bu? Tadi kalau harta apa dipuji di mana, Bu? Kalau harta dilepas dulu, kasih orang dulu. Kalau enggak disebut orang apa, Bu? Pelit, medit, bakhil. Di antara doa Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku meminta perlindungan kepadamu dari sifat pelit. Tahan dia. Padahal bisa dia keluarkan. Sedangkan ilmu, Bu, ilmu itu kita miliki dipuji tuh. Orang ini punya ilmu ini. Kemudian sifatnya tahliyah itu berarti ilmu itu dipakai. Jadi kita sandar. Ada wujudnya dalam amalia, ada wujudnya dalam tingkah laku, Bu. Jadi ilmu itu harus ada bekasnya. Ringkasnya, Bu, ilmu itu mesti diamalkan. Oke, dulu para sahabat itu ketika ngaji pada Rasulullah SAW, mereka itu pelajari itu pelan-pelan. Mereka pelajari 10 ayat dulu. Mereka pelajari, sudah mereka paham, mereka amalkan, baru beralih pada ayat berikutnya. Karena mereka pentingkan apa, Bu? Bukan pentingkan ilmu yang banyak. Amal itu yang penting. Dan orang itu akan percaya atau hargai orang yang ngaji itu kalau antara ucapan, yaitu ilmunya, dengan praktek itu selaras. Sejalan. Kalau nggak selaras, Bu, diprotes itu. Coba aja ibu-ibu sudah rajin ngaji tapi di rumah itu kelakuannya gitu deh. Kan suami nanya nanti, oh gitu ya, padahal tadi pagi ngaji loh. Ngajimu gurumu siapa? Ustaz Abdul. Oh gitu ya, diajarin ya. Oh kok suaranya keras pada suami. Ini lagi saya nginggung nih, Bu. Biar kena dikit lah bagi ini lah. Kadang itu orang nilai, Bu, cuma perubahan sikap aja. Orang jadi, Masya Allah ibu ini ternyata sudah ngaji kok jadi tambah baik gitu. Orang lainnya saja dia bisa berubah sendiri. Ibu gak usah ceramain. Di rumah ibu gak usah jadi ustazah, gak usah cerewetin, Bu. Cuma karena lihat, Masya Allah sekarang istri saya sudah waktunya azan, langsung
langsung tuh segera wudu sholat. Biasanya dulu tuh main HP, nonton TV terus tuh nunggu 1 jam. Sekarang Masya Allah cepat sekali. Saya pulang, Masya Allah susah job itu dilayani itu, Mas gimana Mas, butuh apa, langsung itu kopi tersedia, luar biasa. Ya tahu Bu, minta apa-apa manut nurut. Bu, cuma butuh contoh aja Bu, ilmu tadi itu dipraktekkan aja Bu. Insya Allah gak usah banyak ceramah Bu. Paham ibu-ibu ustazah? Saya mohon maaf, kadang kalau istri itu sudah komentar gini, komentarnya kayaknya gini, Ustaz, suami saya kayak gitu, padahal saya sudah jadi baik seperti ini. Lalu saya bilang, Bu, kurangi itu ngomong baiknya Bu. Jangan terlalu tinggi-tinggi Bu. Harusnya ibu merasa saya itu masih kurang gitu. Bukan suami saya kayak gini, namun saya kan sudah ngaji, saya sudah baik seperti ini. Bu, kurangi itu ngomong baiknya Bu. Soalnya kalau ibu ngomong saya itu sudah baik kayak gini nih, itu sudah sombong tinggi tuh. Depan suami itu lagaknya itu tadi itu. Suami saya nggak pernah ngaji, harus kerja terus. Bu, cari nafkah dia Bu. Tinggal dia butuh ibu jadi pendakwah tanpa banyak ngomong Bu. Cukup perubahan sikap. Betul betul. Semoga Allah yang beri taufik menjemah ini. Hari Jumat hari dikabulkannya doa Bu. Saya nggak tahu di rumah ibu gimana. Ya, insya Allah ya Bu ya. Ya, jadi baik ya Bu di rumah ya. Jadi harus tunjukkan tadi sifatnya tahliyah, ilmu itu dipakai, berhias diri dengan ilmu, artinya diamalkan. Terus poin berikutnya lagi 24. Ini orang kaya ini bisa sedih loh. Dia menukai bilang kaya harta itu kadang disertai rasa takut dan sedih luar biasa. Saat mendapatkan harta, saat sebelum mendapatkan harta, galau dia, sedih sebelum dapat. Terus, kemudian lagi, ketika sudah dapat, takutnya juga luar biasa. Terus, semakin banyak harta, dapat lagi, semakin kuat, rasa takutnya makin besar. Tadi apa tadi Bu yang pertama tadi? Sebelum dapat, Masya Allah galaunya sedih luar biasa. Kok saya nggak punya ya, Masya Allah sedih luar biasa Bu. Kok saya belum dapatnya, sedih luar biasa Bu. Contoh aja kalau ibu punya suatu harta mau dijual nggak laku-laku Bu, galaunya luar biasa. Ya Allah, sudah tawarin sana sini, ini belum dapat, galaunya luar biasa Bu. Ketika sudah dapat, apa Bu yang muncul? Takut kenapa? Takut kenapa Bu? Takut dicuri, takut hilang, takut ada yang rampas, takut ada yang ambil. Makin tambah lagi, apa sih? Rasa takut makin besar Bu. Orang punya harta daripada orang tahu, dia harus punya bodyguard tuh, jagain dia. Kalau Ustaz Pak nyantai-nyantai aja Bu, mau diambil apanya aja Mbak? Ini gimana ya aja Ustaz ini hukumnya apa? Nanya ilmu. Saya kalau ada beberapa toko itu masuk ke dia itu di toko sampai 6 orang. Dia ketemu saya, dengan saya aja masuk. Jadi Pak, dia nggak butuh 6 orang menjagain saya. Dia belum jagain 6 orang. Jadi suatu saya bilang Pak, mohon maaf kalau janji dengan saya, ya tetap harus tunggu saya aja Pak. Tetap dia tunggu itu kan. Tapi kalau saya ketemu dia, 6 orang untuk jaga. Kalau saya ada dengan dia, tanda dia itu harus dijaga memang. Karena punya sesuatu. Itu harta Bu. Kalau ilmu kata Imam Ibnu Qayyim,
Ilmu itu tidak disertai rasa takut. Yang ada rasa aman, yang ada rasa senang, yang ada bahagia. Karena ilmu itu dampaknya punya iman. Itu nggak bisa dibayar. Apa-apa itu bisa dibeli. Namun harta itu nggak bisa beli apa-apa pun juga, Bu. Ada sesuatu yang harta nggak bisa beli, Bu. Orang Arab dikatakan al-malu yashtari sarir wala yashtari naum. Uang itu, harta itu cuma bisa beli ranjang, Bu. Nggak bisa beli tidur. Orang punya ranjang enak, bisa tidur juga, Bu. Enak? Belum tentu. Dia cuma bisa beli ranjang yang enak saja, Bu. Bisa beli tidurnya? Bisa juga, Bu? Nggak bisa. Tidur itu urusan lain. Walaupun ranjangnya enak sekalipun, belum tentu bisa tidur nikmat, Bu. Beda, ada yang cuma tidur di kelosor saja, di tikar saja, nyenyak banyak, Bu, ngorok. Orang Arab katakan lagi al-mal yashtari kitabul akhlak wala yashtari akhlak. Yang namanya harta itu cuma bisa beli bukunya tentang akhlak saja, namun tidak bisa beli akhlak seseorang. Catat tuh baik-baik. Harta tidak bisa beli segalanya. Maka ada rasa aman. Kalau kita punya iman ada rasa aman, tenang, nggak galau dengan hal-hal yang menakutkan. Mungkin ada yang mau kejar-kejar usaha kita, hancurin usaha kita. Ada Allah. Kenapa khawatir dengan orang mau santet kita? Kalau orang punya iman kuat, dia gak khawatir. Dia pakai santet, pakai dukun bagaimanapun, dia gak khawatir. Saya cuma pasrah pada Allah saja. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Pakai dukun bagaimanapun, Bu, ada Allah, Bu, kalah. Cuma kadang kita itu kena karena kita itu kurang tawakalnya, Bu. Zikirnya kurang, doanya kurang, santet masuk. Usahanya kena. Terus mau lawan santet ini pakai apa tadi? Tawakal, Bu. Jangan santet dilawan santet, Bu. Ustaz, ini satu jejer ini semuanya ini punya dukun-dukun, Ustaz. Saya juga, Ustaz, mau cari. Jangan. Walaupun dia nanti nyerah, memang. Saya dapati ada yang komentar kayak gitu, Bu. Saya setahu ini semuanya pakai itu. Dia enggak. Saya kalau lewat warung dia itu saya mau mampir warung dia biar semangatin dia. Karena kadang dia cerita itu, Ustaz, saya buka dari pagi sampai sore, Ustaz. Tapi pelanggan saya itu bilang, Mas, kamu gak buka hari ini? Bung, saya tadi buka kok. Ditutup, Bu. Lalu saya bilang dia, Mas, kuatin aja Mas, sikit sama doa, Mas. Insya Allah itu kalah nanti. Kalah, Bu. Orang mau nyerah-nyerah kemana? Ada Allah, Bu. Ingat aja, kuatin zikir batinnya, kuatin zikir petangnya, kuatin ibadahnya, kuatin doanya. Kalah, Bu, dengan izin Allah. Orang punya iman kuat itu tidak khawatir. Itu manusia aja, Bu. Ada Allah, dia melawan Allah. Ya, ada yang bisa melawan kekuatan Allah di sini. Maka ada rasa aman, punya iman, Bu. Dia itu senang, dia itu bahagia karena punya apa? Iman. Beda, Bu, kalau orang itu gila harta kemudian pengen punya harta saja iman gak ada. Sudah, main ilmu hitam, main dukun tadi, Bu. Biarin. Dia mulai susahnya kayak gitu, Bu, nggak berkah, Bu. Biarin aja. Nggak berkah itu. Karena sebagian orang juga punya keyakinan tertentu dari tokoh-tokoh Islam tertentu. Saya yakin nanti kalau gantung fotonya di situ, nggak perlu. Bukan foto ini penyebab rezeki datang. Penyebab rezeki datang itu siapa, Bu? Allah. Gak boleh punya keyakinan saya pajak ini nih atau saya pajak tulisan ini, nanti rezeki saya lancar. Nggak ada nyambungnya, Bu. Yakin saja pada Allah, Allah yang kasih rezeki itu. Gak boleh ada keyakinan kayak gini. Maka di antara bentuk larangan memajang foto adalah foto yang punya keyakinan tertentu seperti itu. Ini gak boleh.
Dan saya sendiri itu kalau masuk di warung seperti itu, tahu kayak gitu, besok saya nggak datang lagi. Dan saya kok nggak tenang banget di sini ya. Kok ini arwahnya itu beda di sini ya. Bangga sekali. Apa? Arwah. Arwah. Itu konsen juga ya. Konsen dong. Kayaknya pasangan sulit. Kalau makan tempat kayak gitu sudah nggak betah. Ini kok keadaan lain ya. Sudah, setelah itu langsung keluar. Biasa kita nggak mau lagi ini orang yang sudah sini sudah lainnya sudah saya keluar aja deh. Besok nggak mau lagi di sini. Beda. Kita bisa rasakan sendiri. Nah, terus kita lanjut lagi yang ke-25, yang terakhir. Ini ketika berpisah dengan harta. Kata Imam bin Al-Qayyim, orang yang kaya harta suatu saat pasti ditinggal oleh hartanya. Betul apa betul? Dan dilanjutkan oleh beliau mengatakan, dia akan tersiksa, dia akan sakit dengan perpisahan itu. Terus beliau bandingkan dengan ilmu. Sementara orang kaya ilmu itu tidak ada istilahnya meninggalkan. Kalau dia lepas ilmu tadi, dia gak akan tersiksa. Dia kasih orang ilmu nih, dia ngajarin, dia gak akan tersiksa. Dia gak akan sakit hati. Malah ada dia senang tuh kasih orang terus tuh. Tanya apa? Wah, jawab. Tanya apa? Ini. Dia sampaikan ke orang, dia bahagia. Gak ada namanya sakit hati, tidak ada namanya tersiksa. Maka dari sini Imam Ibnu Qayyim itu pertegas. Dia katakan kenikmatan harta itu kenikmatan semu. Karena ujungnya itu kesedihan kok ketika berpisah. Sedangkan kenikmatan ilmu itu kenikmatan abadi. Tidak disertai kepedihan, tidak ada rasa sedih, Bu. Tidak ada situ. Ilmu itu kenikmatan abadi. Karena ilmu aslinya iman, Bu. Iman itu pengaruh ke kehidupan selanjutnya. Pengaruh nanti di alam kubur. Di alam kubur kan kita gak butuh penerang, Bu. Penerang kita tuh amal kita, Bu. Orang yang punya iman, kuburnya akan diperluas 70 kali 70 hasta. Hasta sekitar setengah meter. 70 hasta berarti berapa? 30 meter. Dari ukuran yang cuma 1 kali 2 saja, Bu. Ketika di dalam kubur dia punya iman, malaikat katakan pada dia, sudah, kamu tidur saja. Terus dia bilang, saya mau sampaikan kepada keluarga saya bahagia sekali di sini. Sudah tidur saja, tapi sampai yang kiamat, sampai hari kiamat kamu akan dibangkitkan. Dia ingin ngomong ke keluarganya sebagainya. Oh, saya dapat nikmat di sini. Itu kenikmatan dalam kubur, Bu. Jadi kalau orang dapat nikmat kubur itu tidak ada istilahnya kunjungi orang hidup, Bu. Oh, malaikat dia bilang, sudah kamu tidur aja sampai hari kiamat. Oh, berarti gak ketok-ketok pintu rumah gitu, simbah pulang gitu. Tak. Siapa? Ini simbah. Wah. Oh, itu di sinetron aja. Di dunia nyata gak ada. Gak ada istilah kayak gitu. Dia sudah di alam berbeda. Tadi dapat nikmat, malaikat tadi bilang apa? Kamu tidur saja terus sampai nanti kamu dibangkitkan pada hari kiamat. Dia dapat nikmat terus, karena artinya senang, bahagia ketika di alam kubur. Beda nanti kalau dia tidak punya iman.
dia tidak kenal Allah, dia tidak kenal Rasulnya, dia tidak jalani syariat Islam. Oh siap-siap. Gak bisa jawab pertanyaan kubur saja dibentuk luar biasa. Ketika dia tidak bisa jawab, dibentuk luar biasa. Seandainya orang yang hidup itu dengar suara ini, mereka pingsan semuanya tuh. Saking ngerinya suara tersebut. Kemudian ketika tidak punya iman, kuburnya disempitkan sesempit-sempitnya. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis, urat-urat, maaf, testisnya itu pecah. Itu pecah. Istilah bahasa Arabnya itu hamail. Kemudian kuburnya disempitkan terus-menerus, tidak ada dilapangkan. Dan kuburnya dalam keadaan gelap. Karena ditemani dengan amal-amal buruknya itu. Nah, kalau kita punya iman, kita berpengaruh terus tuh ke alam selanjutnya lagi. Dan orang beriman harus meyakini hari akhir, Bu. Kira-kira pada hari akhir ini keyakinan yang adil, Bu, karena kita itu beramal dunia, ada rasa capeknya, ada suruh bangun malam, bangun subuh, masa nggak dibalas? Masa dengan orang yang tidak lakukan kayak gini dinilai sama? Di alam selanjutnya, sama-sama kita bahagia, nggak adil. Maka harus ada negeri akhirat, ada hari pembalasan, ada negeri hisab. Semuanya harus dibalas, baru adil. Ketika tidak dibalas seperti itu, tidak adil, Bu. Maka harus ada negeri akhirat. Maka ketika Nabi SAW dakwahi orang kafir Quraisy, beliau ingatkan negeri akhirat terus. Karena gak mungkin kamu kafir seperti itu terus, saya beriman, terus kita di akhirat bersama tuh. Maka Nabi ingatkan tentang akhirat terus. Mati setelah itu dibangkitkan nanti pada hari kiamat. Nanti semuanya akan dihisab nanti pada hari kiamat. Baik, itu yang kita bahas untuk kesempatan pagi hari ini. Sampai di poin 25. Semoga Allah beri taufik dan hidayah bagi kita semuanya. Ada yang mau bertanya, Bu? 2 pertanyaan aja. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, kalau seandainya kerabat kita terdekat itu bukan muslim, lalu infaknya mana lebih utama hukumnya? Apakah tetap ke kerabat atau orang lain yang soleh, Ustaz? Terus yang kedua, Ustaz, apakah infak ini salah satu cara kita mendapatkan nikmat kubur? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kerabat itu istilah kerabat umum, muslim maupun kafir. Itu gak ada bedanya. Maka dari sisi muamalah ya tetap ada di situ dengan keluarga walaupun non muslim. Kalau memang dia susah, boleh kita bantu. Kalau memang dia paling susah, paling dekat, bantu. Siapa tahu dengan kita itu bantu dia, kasih sesuatu pada dia, Allah kasih hidayah. Allah yang bolak-balikan hati. Betul. Terus kita buat baik aja sama orang meskipun itu non muslim. Baik, ada lagi silakan. Ya. Apakah infak itu salah satu di antara kita mendapatkan nikmat kubur? Semua amal soleh adalah perantara untuk mendapatkan nikmat kubur. Dan nikmat kubur ini adalah nikmat awal sebelum nanti masuk surga atau masuk neraka. Orang yang mendapatkan nikmat kubur di antara nikmatnya lagi adalah kalau dia penduduk surga, dia diperlihatkan keadaan dia di surga ketika di alam kubur. Sama juga kalau dia jadi penduduk neraka, di alam kubur dia ditampakkan keadaan neraka ketika dia berada di dalam kubur juga. Seperti itu. Semua amal soleh perantara kepada dapatkan nikmat kubur tadi. Ada lagi? Kalau nggak ada, diakhiri doa. Ya. Baik ibu-ibu, ada kumpulan doa-doa yang biasanya saya awali kalau kajian atau saya tutup. Nah, buku ini nanti ada di depan Bu. Ini 50 doa penolong saat sulit. Saya ada 2 buku tentang doa, sama juga kumpulannya 50. Kalau yang ini lebih spesifik lagi, yang punya masalah-masalah berat, doa-doanya ada di sini.
galau berat, sedih terus, punya masalah-masalah berat. Nah, nanti ada tulisan di luar yang bisa dapat buku ini. Baik, kita cukupkan, kita tutup dengan doa. Semoga mau kebaikan bagi kita semuanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwa. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan harta yang halal, jauhkanlah kami dari berbagai macam harta yang haram. Cukupkanlah kami ya Allah, kami hanya bergantung, bertawakal, pasrah kepadamu, tidak kepada selainmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berbuah, amal soleh dan akhlak yang baik bagi kami semuanya. Ya Allah, berikanlah kami rezeki yang thayyib, rezeki yang halal, yang membawa keberkahan untuk kami semuanya. Ya Allah, kami mohon kepadamu supaya amal-amal kami semuanya diterima olehmu. Allahumma inna na'udzu bika min zawali nikmati wa tahawuli afiyati wa fujaati niqamati wa jami'i safati. Ya Allah, kami minta perlindungan kepadamu dari hilangnya nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami semuanya. Ya Allah, kami minta perlindungan kepadamu dari berbagai macam penyakit setelah Engkau berikan kesehatan kepada kami. Ya Allah, kami juga minta perlindungan kepadamu dari musibah yang datang tiba-tiba. Ya Allah, kami juga minta perlindungan kepadamu dari siksamu, dari hukumanmu, dikarenakan kami jauh darimu, dikarenakan kami berbuat dosa dan bermaksiat kepadamu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Mudahkanlah urusan kami semuanya untuk urusan dunia dan akhirat. Dan Engkaulah yang menjadikan segala kesulitan, kesedihan menjadi mudah, dilapangkan dalam segala kemudahan hanya dengan izin-Mu ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, kami minta tolong kepadamu agar kami itu rajin berzikir. Lisan-lisan kami basah terus dengan zikir setiap pagi dan petangnya maupun setiap waktu-waktu luang kami. Dan kami mohon kepadamu ya Allah agar kami rajin bersyukur, karena dengan bersyukur Engkau terus menambah nikmat bagi kami. Mudah-mudahan ya Allah kami rajin bersyukur dengan lisan kami, dengan anggota badan kami, dan juga dengan hati kami. Dan juga ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami untuk bagus ibadah kepadamu. Di mana bagus ibadah itu adalah kami harus ikhlas kepadamu ya Allah dan senantiasa mengikuti tuntunanmu. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, karuniakanlah kepada kami dan juga kepada pasangan kami serta anak-anak kami serta keturunan kami sebagai qurrata a'yun, yang semakin dekat denganmu, yang ibadahnya bagus kepadamu sehingga menjadi penyejuk mata bagi kami semuanya. Dan jadikanlah kami imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.